좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nukomaria. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Perwira Purbalingga. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai hutang luar negeri, yaitu mengenai definisi, konsep, teori, serta deskripsi yang lainnya, serta bagaimana kondisi hutang luar negeri pada saat ini. Untuk yang pertama, kita mari bahas mengenai definisi hutang luar negeri. Hutang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Adapun tujuannya untuk menutup kekurangan kebutuhan pembayaran investasi dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan atau current account neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. Adapun teori utang luar negeri, yaitu dalam negara berkembang seperti Indonesia ini yang sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk itu, mempercepat gerakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya dengan bersumber dari hutang, yaitu hutang luar negeri tersebut. Adapun jenis pinjaman, yaitu yang pertama ada berdasarkan jangka waktu yang meliputi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang kedua berdasarkan bentuk pinjaman, yaitu bantuan proyek, bantuan teknik, dan bantuan program. Untuk yang ketiga berdasarkan status penerimaan, adapun pinjaman pemerintah dan pinjaman swasta. Yang keempat berdasarkan persyaratan pinjaman, yaitu pinjaman lunak, pinjaman setengah lunak. Adapun dampak dari utang luar negeri tersebut, yaitu dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebabnya aliran dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier efek positif terhadap perekonomian, kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Adapun dampak negatifnya yaitu yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap US dollar dan mata uang dunia lainnya. Keadaan tersebut membuat utang luar negeri Indonesia meningkat drastis. Dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, pemerintah mengambil kebijakan penambahan hutang baru. Penambahan hutang baru yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dan dari utang tersebut makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap APBN yang semakin menurun. Mengenai posisi hutang luar negeri pada Januari 2020 sebesar 410.807 juta US dollar. Jumlah tersebut terdiri dari hutang pemerintah, bank sentral, dan hutang swasta, yakni lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan. Semua komponen tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hutang luar negeri terkini berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Kementerian Keuangan mencatat hutang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074,56 triliun. Dengan begitu rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 36,68%. Secara nomor, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Tips
pengaturan keuangan. Pengeluaran sosial 2,5%, menabung dan berinvestasi minimal 10%, cicilan hutang maksimal 30%, kebutuhan rutin maksimal 60%, lifestyle max 20%, goal financial freedom di usia muda. Itu adalah tips dari pengatur keuangan. Pengaruh hutang luar negeri terhadap inflasi sangat mempengaruhi hutang luar negeri juga, yaitu dengan nilai nyata hutang, di mana inflasi dapat mengurangi nilai nyata dari hutang luar negeri karena nilai uang menurun. Dalam lingkungan inflasi, jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah hutang yang sama dalam mata uang lokal dapat lebih rendah dari nilai hutang tersebut. Yang kedua, ada beban bunga. Jika hutang luar negeri memiliki suku bunga tetap, inflasi dapat mengurangi beban bunga real. Serta yang ketiga, ada pengaruh pada nilai tukar mata uang. Keempat, ada pemilihan kreditur dan instrumen keuangan. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa hubungan antara inflasi dan hutang luar negeri sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis hutang, syarat-syarat pinjaman, dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu badan, di mana manajemen risiko dan pemantauan terhadap faktor-faktor ekonomi itu menjadi kunci dalam mengelola hutang luar negeri ini. Adapun akibat dari hutang luar negeri yang bermasalah, di mana hutang luar negeri tidak terlagi atau tidak dapat dipulihkan, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada perekonomian dan lembaga keuangan. Salah satunya ada penurunan likuiditas, risiko pemutusan hubungan bisnis, yang ketiga pemotongan dividen dan keuntungan, yang keempat ada krisis keuangan perusahaan atau bank, yang kelima pengaruh pada stabilitas keuangan nasional, dan yang keenam ada pengaruh pada nilai tukar mata uang. Adapun jika hutang luar negeri suatu negara terus meningkat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau manajemen yang baik, adapun konsekuensinya yang mungkin terjadi antara lain satu, biaya kepentingan yang tinggi, yang kedua ada penurunan kredit rating, yang ketiga depresiasi mata uang, dan yang keempat ada krisis keuangan, di mana jika negara tidak mampu membayar kembali hutangnya atau membayar bunga yang jatuh tempo, hal ini dapat memicu krisis keuangan yang serius. Ini dapat merugikan stabilitas ekonomi dan keuangan negara tersebut, salah satunya keuangan negara Indonesia kita jika krisis keuangan. Untuk yang kelima ada pengurangan belanja publik, yang keenam ada ketergantungan ekonomi pada kreditor. Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan hutang yang bijak, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan transparansi dalam kebijakan keuangan dapat membantu mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat peningkatan hutang luar negeri. Adapun hutang luar negeri dapat memberikan banyak manfaat tergantung pada bagaimana dan dana tersebut digunakan dan kondisi ekonomi yang mengelilingnya. Beberapa manfaat mungkin yang termasuk dalam manfaat hutang luar negeri yang dapat dirasakan adalah pengembangan infrastruktur, stimulasi pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan daya saing global. Dalam hal ini kita salah satunya sebagai mahasiswa bisa melakukan upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk peduli terhadap krisis keuangan akibat hutang luar negeri, yaitu dengan cara melibatkan satu dengan perencanaan keuangan yang baik, yaitu dengan membuat perencanaan anggaran yang jelas, prioritaskan kebutuhan utama dan hindari pengeluaran yang tidak terlalu penting. Pekerjaan paruh waktu, beasiswa dan bantuan keuangan, konsultasi keuangan. Yang kelima pembayaran secara bertahap, yang keenam pendekatan proaktif, dan yang ketujuh pendidikan keuangan. Ya, di mana mengelola keuangan adalah proses yang memerlukan ketekunan dan kesabaran, di mana opsi-opsi tersebut dapat dilakukan terhadap sebagai mahasiswa dengan melakukan upaya salah satunya yang saya tadi sebutkan dengan perencanaan keuangan yang baik sebagai bentuk meminimalisir krisis keuangan akibat hutang luar negeri. Ya, untuk yang selanjutnya mengenai hutang luar negeri saat ini. Utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar
$395,1 miliar Amerika Serikat, turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir Juli 2023 yang mencapai $397,1 miliar Amerika Serikat. Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,7%. ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar $191,6 miliar, turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar $193,2 miliar, atau secara tahunan tumbuhan melambat menjadi 3,6% dari periode sebelumnya sebesar 4,1%. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor non-residen pada pasar surat berharga negara atau SN domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi. Adapun ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar $194,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar $194,5. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,2% YoY, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,5%. Penurunan ULN swasta ini terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan non-finansial corporation menjadi 5,1% dibandingkan dengan kontraksi 4,3% pada periode sebelumnya. Sosok ULN pada struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hati dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali sebagaimana tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB yang turun menjadi 29,1% dari 29,2% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN. Adapun dampak dari hutang luar negeri terhadap perekonomian. Pada dasarnya, hutang luar negeri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan produktivitas faktor agregat. Hutang pada tingkat yang wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model neoklasik tradisional konsisten dengan mobilitas modal atau kemampuan suatu negara untuk meminjam atau meminjamkan modal. Negara yang meminjam ke luar negeri untuk berinvestasi dengan produk marginal modal yang lebih besar dari bunga yang dibayarkan akan menerima insentif. Namun sebaliknya, hutang luar negeri justru akan menjadi bahan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dalam materi kali ini mengenai hutang luar negeri dapat dipusing pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ekonomi menyerap hutang luar negeri cukup tinggi. Indikator pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto terus meningkat. Dalam batas tertentu, utang luar negeri akan merangsang perekonomian. Namun, setelah melewati ambang batang DSR, keberadaan utang luar negeri justru berpotensi menghambat perekonomian. Memang semakin tinggi DSR, semakin besar sumber daya yang dialokasikan untuk pembayaran pokok dan bunga utang, dan semakin rendah modal yang dialokasikan untuk mengembangkan ekonomi. Tabungan domestik memainkan peran yang semakin meningkat dalam membangun dana pembangunan. Mobilisasi modal dalam perekonomian cukup baik, namun masih belum cukup untuk memenuhi permintaan investasi dalam negeri. Dalam hal ini, hutang luar negeri yang semakin menurun dalam satu tahun terakhir ini pada periode bulan Agustus 2023.
yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.